Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Empu Anggoro Kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik sahabat punden sekalian, sekarang pada siang hari ini kita lagi ada di acara Empu Tanya Dong. Oke, sahabat punden sekalian, dari saya pribadi Empu Anggoro Kasih pengen menyapa sahabat punden semuanya. Sahabat punden sekalian, semoga diberikan kelancaran rezeki dan dimudahkan segala hal urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat punden sekalian diberikan kesehatan rohani dan jasmani. Oke, sahabat punden sekalian, saya tim dari sahabat punden sekaligus saya Empu Anggoro Kasih mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat punden sekalian yang telah mendukung channel kami sampai berkembang seperti sekarang. Oke, tidak panjang lebar akan saya buka sekarang. Saya akan menampilkan sebuah tutorial bagaimana caranya menampilkan makhluk halus di dalam rumah. Oke, Masnya bisa bertanya. Untuk medianya apa saja, Bu? Kalau melihatkan sosok di dalam rumah itu bagaimana tuh? Seperti yang kemarin saya tampilkan di video shot ya, itu sedikit, hanya sedikit tampilan sebagai contoh bagaimana untuk menampilkan makhluk astral di dalam rumah. Medianya pertama adalah kita kalau orang Jawa biasanya pakai dupa ya. Pakai dupa. Pertama kita pamit dulu, bakar dupa dulu ya. Yang kedua biasanya kita pakai lilin ya. Lilinnya ada 5 sebenarnya ya. Di pojokan rumah 4, di tengah 1 ya. Yang ketiga biasanya kita memejamkan lampu ya. Semua lampu di dalam rumah kita pejamkan ya. Yang nomor 4, kita harus meditasi ya. Meditasi menenangkan pikiran ya, sampai benar-benar ke titik fokus dan ke titik tenang ya. Dengan bacaan doa apa yang Anda percaya dan apa yang Anda anut, karena saya di sini tidak menganjurkan Anda harus membaca bismillah atau apa, karena kita ada yang beda agama, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang apa ya. Jadi saya cakup jadi satu. Menurut kepercayaan kalian apa, bacalah. Karena Allah itu Mas, tidak hanya mengerti bahasa Indonesia dan tidak hanya mengerti bahasa Inggris dan tidak hanya mengerti bahasa Arab. Allah yang menciptakan isi dunia. Jadi Allah tahu meskipun kita pakai bahasa apapun. Jadi ini tidak harus memakai bahasa Arab atau bahasa Jawa, terserah dari kepercayaan kalian sendiri. Oke, Mas yang bisa bertanya. Apakah dengan media tersebut bisa sosok akan terlihat jelas apa gimana, Bu? Pasti Mas, pasti akan terlihat jelas. Nantinya akan ada sekelebatan bayangan atau apa seperti angin ya. Pertama yang muncul dulu seperti angin Mas, biasanya gitu, angin kencang di dalam rumah ya. Habis angin kencang datang baru nanti akan muncul seperti bayangan putih atau apa gitu biasanya Mas. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan menampilkan wujudnya. Entah itu pocong atau apa, nanti pasti akan kelihatan. Oke, bisa tanya lagi. Kalau udah muncul gitu, apa kita harus lari apa diam aja, Bu? Gini Mas, sebenarnya kalau bilang
derajat antara setan, jin, manusia, dan malaikat. Ini derajatnya lebih mulia manusia. Ya, saya ulangi lagi, derajatnya lebih mulia manusia daripada jin, setan, dan malaikat. Jangankan jin ya, malaikat saja sujud sama manusia. Contohnya, ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Ya, malaikat disuruh sujud ke Nabi Adam. Nabi Adam manusia bukan? Manusia kan? Ya. Ini menunjukkan bahwa tingkatnya lebih mulia daripada malaikat. Ya. Jadi, kalau kita sebagai manusia tidak takut dengan gangguan setan atau jin, jin itu sendiri yang akan takut sama kita. Karena kenapa? Manusia ini mempunyai tebeng, Mas. Ya, mempunyai aura yang sangat kuat, yang sangat besar. Makanya kalau jenis setan atau jin atau itu biasanya kalau mau menakuti manusia itu nggak langsung mendekat ke manusianya, enggak, Mas. Tapi jaraknya 10 meter dari manusia. Nah, kalau nanti manusia ini takut, nah otomatis aura yang di sini terbuka. Nah, ini makhluk gaib ini nanti masuk ke dalam, bisa menyentuh badan kita karena kita takut. Sebenarnya dia ini nggak bisa masuk ke kita, Mas. Nggak bisa, karena dia ini takut. Manusia ini punya tebeng, punya aura yang sangat besar. Nah, itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Saya ulangi lagi ya. Tebeng yang ada di manusia, aura yang ada di manusia ini sangat amat kuat. Ya, sangat amat kuat. Kalau memang kita benar-benar bisa mengendalikan dan tidak ada rasa takut, jin, setan tidak akan berani masuk ke kita sampai memegang kita. Ya, sudah ada tingkatan-tingkatan ya, tingkatan-tingkatan di situ ya. Nah, ibaratkan sekolah ada kelas 1, kelas 2 ya. Ada SMP, ada SMA, ada sarjana ya, ada profesor, ada tingkatan-tingkatan di situ. Ada fase-fasenya di situ. Seperti kita yang seperti ini ya, orang-orang biasa ini, yang kayak saya ya, seperti ini. Setannya menggoda seperti orang seperti saya gini ya, orangnya seperti saya gini. Kalau tingkatannya kiai, setan yang menggoda tingkatan kiai. Itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau kita seperti ini digoda sama setan yang tingkatan kiai, ya pasti kalah lah kita lah. Soalnya kenapa? Tingkatan kita sudah kalah. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah memberikan cobaan pada manusia, memberikan cobaan kepada kita, itu mengukur dari kemampuan kita. Tidak langsung dikasih cobaan, kita kemampuannya 50, katakan 50 lah, kita dikasih cobaan 100, kira-kira kita mati nggak? Nah, ini makanya kita misalnya kekuatannya 40 atau 50, kita dikasih ujian paling tidak lah, berat lah 40 kayak 30 kayak. Nah, itu. Nah, semua ada tingkatannya. Oke, sahabat punden semuanya, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan untuk sahabat punden semuanya tentang bagaimana caranya menampilkan makhluk astral di dalam rumah. Akan saya sambung lagi di lain waktu apabila ada kesempatan dan masih diberikan kesehatan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat punden semuanya. Saya pribadi Empu Anggoro Kasih pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu,
Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel kami Sahabat Punden.